apel merah putih, dan ikrar NKRI dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kota Pekalongan, tanggal 30 November 2019 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan, langsung mengambil alih pimpinan. Tes. Pasukan disiapkan. Pasukan, saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan! Latihan penghormatan. Untuk menghormat, tangan diangkat secara serentak. Hormat! Gerak! Untuk turunnya dengan tenaga cepat. Tegak! Gerak! Sekali lagi untuk ngangkat tangannya secara serentak. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Tes.
Komandan Kodim 0710 Pekalongan selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Siap! Gerak! Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Kepada Komandan Kodim 0710 Pekalongan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel. Lapor Apel Merah Putih dan Ekrar NKRI dalam rangka peringatan Maulid Nabi Kanjur Sholawat Kota Pekalongan tahun 2019. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel ditirukan seluruh peserta apel. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar NKRI. Kerjakan. Kembali ke tempat. Amanat Pembina Apel. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan sambutan Komandan Korem 071 Jayakusuma yang sejujurnya beliau mengambil apel merah putih pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam merah putih. Yang terhormat dan kita muliakan bersama Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Yang saya hormati Wali Kota Pekalongan Bapak Sailani Mahfud SE. Yang saya hormati segenap Forkopimda yang hadir, Bapak Kapolres Kota Pekalongan, Bapak Kapolres Kabupaten Pekalongan atau mewakili, Bapak Dandim Batang atau yang mewakili, serta Forkopimda yang hadir, Bapak Kajari atau yang mewakili. Yang saya hormati Kaden Por B Brimob Pekalongan, dan saya hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada apel merah putih pagi hari ini. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala,
marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri kegiatan apel merah putih dan ikrar NKRI dalam keadaan sehat walafiat. Dan mengawali amanat atau sambutan saya pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda Kota Pekalongan, kepada segenap unsur TNI, Polri, para ulama, para kiai, para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren sewilayah Pekalongan atas terselenggaranya kegiatan yang syarat dengan nasionalisme dan patriotisme ini. Saya berharap semoga momentum yang baik ini dapat dijadikan sebagai wahana transformasi dan aktualisasi tumbuh suburnya nilai-nilai kebangsaan dan bela negara di semua lapisan masyarakat. Saya percaya bahwa dengan terwujudnya kebersamaan dan kesatupaduan antara Pemda, TNI, Polri, Ormas, lembaga pelajar, para kiai dan para santri, serta komunitas bangsa lainnya akan terwujud sebuah kekuatan besar dalam rangka meningkatkan kecintaan tanah air dan kecintaan terhadap NKRI demi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Selain itu, kebersamaan dan kesatupaduan yang telah terjalin ini menjadi sangat penting untuk memantapkan persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dalam membangun bangsa yang besar, mandiri dan bermartabat. Para hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu silam, para ulama, para santri mempunyai peran dan andil yang sangat besar, serta dalam upaya mempertahankan kemerdekaan juga tidak terlepas dari andil yang besar oleh para kiai. Oleh sebab itu, para kiai dan santri yang dahulu berperan besar ini juga tentunya menjadi pendorong lahirnya Pancasila. Sehingga para kiai, ulama, dan santri selalu menjadi sosok guru dan pelaku perjuangan bangsa Indonesia. Kalau kita boleh sampaikan sedikit bahwa Pancasila yang sampai saat ini masih kita pedomani juga merupakan peran serta dari tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Kalau kita boleh flashback bagaimana terbentuknya Pancasila. Menjelang kemerdekaan tahun 45, sebuah lembaga yang namanya BPUPKI pada sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 45. Ada 3 orang tokoh besar yang kemudian menggagas berdirinya atau terbentuknya dasar negara, konsep rumusan dasar negara. Ada Insinyur Soekarno, ada Profesor Supomo dan Profesor Muhammad Yamin. Yang kemudian ketiga orang tokoh ini menggagas konsep rumusan dasar negara yang dibahas oleh Panitia 9 yang terbagi menjadi kelompok nasionalis dan kelompok ataupun tokoh-tokoh agama Islam yang juga menjadi pelopor terbentuknya konsep ini. Ya, dari Panitia 9 yang terjadi terbentuklah yang namanya rumusan dasar konsep dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Ada satu hal penting yang perlu sama-sama kita garis bawahi, bagaimana peran serta dan andil yang besar dari para santri, para alim ulama dan tokoh agama pada waktu itu. Rumusan konsep dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta sama seperti Pancasila yang kita baca pada upacara hari atau apel hari ini. Tetapi ada satu sila yang berbeda. Rumusan awal dalam Piagam Jakarta berbunyi pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Ini adalah konsep awal dari sila pertama Pancasila. Sila kedua, ketiga, 4, dan 5 sama seperti yang kita bacakan tadi. Nah, hal pentingnya adalah bagaimana kebesaran jiwa, kebesaran hati para alim ulama pada waktu itu. Sehingga sila pertama yang tadinya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya, pada sidang BPPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 45 berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Arti penting dari sila pertama adalah tentunya bahwa negara kita berdiri dengan konsep keagamaan yang kuat dengan meletakkan sila ketuhanan pada sila yang pertama. Kemudian kebesaran hati para tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Karena kita semua mengakui bahwa negara kita ini tidak hanya terdiri dari agama Islam saja. Ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu dan sebagainya. Dan kita semua meyakini bahwa semua agama yang ada di Indonesia meyakini bahwa Tuhannya yang satu. Sehingga pada sila pertama dibunyikanlah ketuhanan yang Maha Esa. Sampai sekarang itu yang sama-sama kita pedomani. Dan saat ini kita bisa merasakan betul bagaimana pengaruhnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita lihat sekarang ini. Oleh sebab itu, peran kiai dan para ulama makin penting dan dibutuhkan dalam membina keharmonisan masyarakat karena para kiai dan ulama memiliki peran yang besar dalam menyebarkan kebaikan. Para peserta apel yang saya banggakan, kehadiran unsur Pemda, TNI, Polri yang bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat pada apel Merah Putih dan Ikrar NKRI dalam rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kansus Sholawat merupakan salah satu cara agar Pemda, TNI, Polri dengan para kiai dan santri serta harus senantiasa dibangun dan dipelihara sinergitasnya. Kita juga perlu pahami bahwa Pancasila sudah mengalami banyak sekali cobaan dan ujian. Pada awal terbentuknya NKRI, demokrasi parlementer tahun 49 sampai dengan 59. Pancasila waktu itu hanya menjadi alat kompromi politik. Kemudian pada demokrasi terpimpin, ya, Pancasila dimanifestasikan dengan nasionalis, agama, dan komunis. Ini sejarah berbicara seperti itu. Pada demokrasi Orde Baru tahun 67 sampai dengan 98, Pancasila menjadi alat politik negara. Dan reformasi sekarang dengan kondisi seperti ini, ternyata Pancasila masih sangat dibutuhkan dan menjadi dasar negara, menjadi sumber dari segala sumber hukum yang harus sama-sama kita pedomani. Dalam konteks keindonesiaan, keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Pada suatu keberagaman atau pluralisme adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bagi bangsa Indonesia. Namun apabila keberagaman tersebut tidak disikapi secara arif dan bijak, maka hal tersebut dapat berpotensi timbulnya konflik ke depan. Kita semua tahu negara kita terbagi menjadi lebih dari 17.500 pulau. Kita juga punya lebih dari 1.300 suku bangsa dan etnis. Kita juga punya lebih dari 300 bahasa ataupun dialek wilayah. Ini merupakan suatu berkah dari Yang Maha Kuasa yang harus sama-sama kita pelihara sehingga keberagaman itu menjadi sumber potensi yang besar untuk bangsa kita. Pak Karno pernah menyampaikan dalam suatu forum di PBB
beliau berbicara dengan Presiden Yugoslavia, negara yang pertama dari Eropa yang mendukung kemerdekaan kita tahun 45. Beliau bertanya kepada Presiden Yugoslavia pada waktu itu, apa yang ditinggalkan oleh Yugoslavia sebagai negara besar. Beliau mengatakan Yugoslavia memiliki prajurit, TNI ataupun tentara dan polisi yang kuat. Kemudian Pak Karno dibalik bertanya, bagaimana dengan Indonesia? Pak Karno hanya menjawab, Indonesia sudah diwariskan sebuah jalan hidup bangsa, yaitu Pancasila, yang digali dan dibangun dari jati diri, norma, dan kaidah-kaidah masyarakat Indonesia. Dan sekarang kita lihat buktinya, Yugoslavia tahun 90 sudah pecah menjadi negara-negara bagian. Tapi bangsa Indonesia, negara Indonesia, NKRI, dengan Pancasila yang kita pedomani, sampai saat ini masih tegak, kokoh, berdiri sebagai sebuah negara. Ini merupakan suatu bukti bahwa Pancasila dan peran seluruh masyarakat di Indonesia, pemerintah daerah, TNI, Polri, alim ulama, para kiai, santri, dan masyarakat seluruhnya yang menjaga kebersamaan, yang menjaga kekompakan dan menjaga keutuhan NKRI di wilayah masing-masing. Sehingga melalui kegiatan apel merah putih dan ikrar NKRI pada pagi hari ini, saya mengajak, mari sama-sama kita gemakan sholawat, mari tradisikan sholawat, karena di dalamnya mengandung ajaran kasih sayang, saling menghormati, dan serta ajakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah harmonisasi yang kita inginkan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI. Para hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para segenap Forkopimda yang hadir, para kiai, para ulama, para pimpinan pondok pesantren, dan para santri sePekalongan dan sekitarnya yang selama ini terus menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan Pemda, TNI, Polri, sehingga hubungan emosional dapat terjalin dengan baik. Selain itu, pada kegiatan apel merah putih dan ikrar NKRI ini harus mampu menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk meneladani akhlak Rasulullah yang senantiasa membela kebenaran, mengedepankan kejujuran, menghargai dan menghormati keberagaman yang juga sangat lekat di negara kita. Demikian pesan dan harapan yang saya sampaikan pada kesempatan apel merah putih dan ikrar NKRI ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang sangat kita cintai bersama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, saat ini kami hadapkan jiwa raga kami tundukkan wajah dan hati kami seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu. Atas perkenan dan izin-Mu, pagi hari ini kami dapat menyelenggarakan apel merah putih dan ikrar NKRI dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Kanzus Sholawat di lapangan Mataram, Kota Pekalongan dengan tertib dan hikmat.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan semangat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjuangan dan syiar beliau, anugerahkanlah kepada kami semua kekuatan lahir dan batin, kearifan dan kebijaksanaan, kesungguhan dan keuletan, serta kejujuran dan kedisiplinan, agar kami dapat menunaikan setiap kegiatan dengan semangat dalam upaya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan yang akan merorongnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para syuhada dan pahlawan kami, para pemimpin kami, dan kami semua yang hadir mengikuti apel ini. Karena sesungguhnya Engkaulah tempat tumpuan dan harapan dan doa kami, maka berkahilah dan kabulkanlah permohonan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel. Apel Merah Putih dan Ekrar NKRI telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Komandan Kodim 0710 Pekalongan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel menuju ke mimbar 2. Yel-yel semangat merah putih.
Perhatikan, upacara selesai. Setelah ini akan dilanjutkan yel-yel untuk yang tertua tanpa penghormatan. Sesuaikan rencana, kerjakan. Ya mohon konsentrasi. Selamat pagi, luar biasa. Semangat pagi, siang, malam, NKRI harga mati. Masih adakah semangat merah putih? Tidak tahu. Mana dia? Masih adakah semangat merah putih? Tidak tahu. Mana dia? Are you ready? 1, 2, 3, go! Langit, bumi, jadi saksi pasukan merah putih andalan NKRI. Maju, jalan. Kami pasukan NKRI berjiwa merah putih, jiwa raga demi negara akan kami bela. Kami pasukan NKRI berjiwa merah putih, jiwa raga demi negara akan kami bela. NKRI, NKRI, NKRI. Terima kasih, tepuk tangan. Demikian tadi pelaksanaan apel merah putih dan ikrar NKRI dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Kansus Sholawat Kota Pekalongan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan.